dalam pengobatannya itu dia mempunyai apa ya, kepercayaan dalam membuat adat Bali itu, karena di situ dia Waalaikumsalam. Digunakan di tempat kami ke penelitian. Sana jauh. Dan ada Bali ini ditampilkan 1 tahun 2 kali. Apa yang sudah didengarkan bersama kemarin di kelompok, bahwa adat Bali ini masih ada sebagian yang mempercayai dan ada juga yang masih yang tidak mempercayai. Di mana untuk saat ini adat Bali ini ada digunakan saja untuk melakukan pengobatan, di mana kita lihat bersama kemarin itu dilakukan hanya jika ada orang yang sakit atau mengalami gangguan. Jadi apabila mereka melihat situasi dari anak ini, apabila cocok untuk dilakukan dari adat Bali ini, mereka lakukan. Yang mana adat Bali ini mereka anggap dapat membawa perubahan terhadap orang yang mengalami sakitnya atau memaparkan hasil penelitian kami terkait sistem teknologi dalam dunia olahraga. Adapun pada hasil penelitian ini disusun oleh Brigif Nia, Diarmamanik, Asruliadi, Mureski, Fitriani, nama tempatnya itu Palu, alamat Jalan Novika nomor 168 Tondo, waktu didirikan awal Januari 2018 dan pendirinya yaitu Imade Arijaya. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Teknologi dalam dunia olahraga. Teknologi merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di zaman modern seperti saat ini. Hampir di berbagai bidang, teknologi memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung kemajuan dan perkembangan. Tak terkecuali dalam bidang olahraga, teknologi memiliki peran penting untuk membantu kemajuan pencapaian prestasi. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Pemuda oleh Dedan Olahraga Roy Suryo tahun 2013 bahwa skema prestasi olahraga saat ini Dilanjutkan dalam penelitian ini, kami mendapatkan keuntungan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi dalam dunia olahraga yang semakin canggih, membawa banyak perubahan dalam sistem olahraga itu sendiri. Dahulu orang akan berolahraga di tempat panas atau di luar ruangan, namun sekarang orang bisa melakukan latihan fisik atau olahraga tempat beratap yang nyaman dan ber-AC. Jika dahulu orang-orang berolahraga dengan cara manual, namun sekarang orang bisa berolahraga dengan bantuan alat dan juga pemandu. Terkait minat dalam penelitian ini, kami sangat antusias dalam mencari tahu seperti apa sebenarnya perkembangan teknologi dalam olahraga di kawasan Tondo saat ini, terutama pada area industri revolusi wawancara yang bekerja di Palu menurut John, lalu selaku coaching atau instruktur yang bekerja kurang lebih selama 2 tahun di Palu yang didirikan oleh Imade Arijaya pada bulan Januari 2018. Alasan mengapa tempat di Palu
inovasi tersebut bisa dibangun di kawasan Solo, tepatnya Jalan Pertiga. John selaku Koci mengatakan bahwa tempat gym tersebut semakin meningkat dari waktu ke waktu dan para di tempat gym tersebut diminati oleh kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Belaka. Kebanyakan dari mereka ingin melatih fisik dan ingin membentuk badan sehingga menjadi lebih siap. Ya, perkenalkan nama saya Suryadi. Tambuk Pak. Tambuk 201 B201 1907. Pendapat kami tentang apa? Ya itu pendapat kami itu adanya teknologi di zaman modern ini mempermudah kita untuk melakukan suatu olahraga tanpa keluar rumah lagi. Jenisnya tidak ada panas panas begitu, sudah lebih efisien, bisa hemat waktu. Ya, seperti itu. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bukan. Apa keunikan dari gym itu? Sebenarnya kalau dibilang unik sih apa ya? Semua berbeda begitu. Lebih mendatangkan mungkin manfaatnya. Apa saja manfaat dari olahraga gym itu sendiri. Jadi olahraga gym itu berbeda juga dari olahraga lain karena gym itu adalah alat untuk membentuk fisik atau tubuh kita. Bukan hanya itu, tetapi juga memberikan kesehatan pada tubuh kita. Begitu. Ya. Begitu. Jadi menurut saya kalau dari keunikan itu saja masih gimana ya? Agak sama ya dengan itu olahraga biasa juga. Tuh. Jadi begini, saya ingin menambahkan jawaban dari teman saya Mas Sita terkait tadi kok manual kayak sama saja dengan manual karena bedanya ini kan tadi Bapak bilang itu memang betul gym itu tempatnya. Di dalam itu banyak aktivitas. Kalau menurut kami sendiri itu keunikan dari gym ini biasanya kan orang olahraga itu di luar panas-panasan, tapi kalau gym ini dia tuh lebih nyaman ber-AC begitu, itu keunikan dari tempatnya. Dan kalau untuk perbedaan di antara olahraga manual dan gym ini, dia itu kalau di tempat gym ini kan banyak alat-alatnya. Nah di situ untuk mendapatkan kayak latihan fisik dan tubuh ideal ini bisa didapatkan hasilnya itu lebih cepat daripada kita olahraga manual. Nah baru di tempat gym ini juga ada pemandunya. Jadi pemandunya ini atau coachnya ini dia yang kasih instruksi bagaimana cara olahraga yang benar, bagaimana cara kita pokoknya bagaimana cara olahraga yang benar, mendapatkan hasil yang baik juga dari situ. Kalau kita ke manual kan kebanyakan kayak kita sendiri olahraga sendiri, baru itu hasilnya juga agak lebih lambat lagi bisa kita dapatkan dibandingkan nanti kita melakukan olahraga di tempat ini. Sekian. Ruang ber-AC dibanding dengan olahraga di luar ruangan. Oke. Kalau untuk saya rasa di olahraga dari luar ruangan itu terutama tadi kan bisa membawa juga kita pengaruh dengan kita. Jadi kalau untuk dari hasilnya saya rasa masih membawa tidak membawa perubahan untuk diri kita gitu. Menurunkan apa tinggi kita menurunkan tinggi, saya merasa gitu. Menurunkan orang ini, kenapa orang ini gitu? Mesti harus tinggi, kan menurunkan tinggi badan, mesti harus yang apa kayak tinggi orang itu enggak tinggi kan? Ya. Yang pertama apa soalnya? Yang kedua keuntungan dan risiko beternak sapi. Ya, adapun keuntungan dalam memelihara sapi di desa Winti bisa memanfaatkan sapi dengan cara menjual. Ya, di mana mereka menjual dengan harga tinggi dan bisa mengubah ekonomi keluarga mereka.
permasalahan pemeliharaan yang terjadi di desa ini, yaitu ketika jumlah sapi yang berada di kandang tersebut, jika jumlahnya belum lengkap, berarti ada masalah satu pak. Minat bahasa. Bahasa adalah sebuah budaya. Bahasa erat kaitannya dengan budaya